Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kas TV. Selamat sore buat sahabatku semua dimanapun berada. Semoga sahabatku semua diberi kesehatan, umur panjang, dan dijauhkan dari segala penyakit, agar kita bisa terus beraktivitas di dunia pengangguran. Buat sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar bisa berbagi tentang ilmu pengangguran dan bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Jadi sahabatku semua, hari ini kita akan meliput tentang bagaimana memperbanyak bibit dengan sistem on-root yang saya lakukan. Ini jenis Jupiter dan Joy Seedless. Di sini saya sistem on-root yang saya lakukan, saya ambil cuttingnya dari pohon induk yang sudah berbuah, dan pohon induk itu pun hasil dari on-root juga, tidak hasil dari grafting. Jadi jenis Jupiter dan Joy Seedless ini tidak berpengaruh. Di lahan Kas TV saya tanam jenis Jupiter dengan hasil dari grafting dan on-root, begitu juga dengan Joy Seedless-nya. Jadi setelah saya tanam tidak ada perbedaan yang mencolok dari keduanya, dan hasil dari on-root ini juga bagus. Di sana berbuah baik, tumbuh subur, beradaptasi dengan lingkungan ataupun tempat tumbuhnya. Jadi sahabatku semua, mengapa saya lakukan untuk memperbanyak bibit dengan sistem on-root ini? Untuk jenis Jupiter ini perakarannya sangat bagus, tahan, dan untuk mengurangi tingkat kematian ataupun gagal ya. Jadi sistem on-root ini juga saya lakukan, tingkat berhasilannya sangat bagus sekali dengan cara atau trik-trik sebelumnya yang saya perbandingkan. Sebelum saya melakukan on-root dengan cara yaitu saya potong, saya treatment dulu, perendaman dengan fungisida dan zat CPT, zat pengatur tumbuh yang akan nantinya merangsang akar dan tunas di batang yang kita siapkan ini bisa cepat tunas ya. Namun setelah bekalus saya semai di media, lama kelamaan mati. Memang sih tumbuh dia, tapi lama-lamaan hangus dan mati layu dia. Jadi cara-cara itu sering saya lakukan dan banyak tidak berhasilnya dibanding berhasilnya. Jadi di sini saya coba untuk mengulasnya, memberikan cara bagaimana on-root yang kita buat berhasil tumbuh baik dan tidak mati. Ini cara yang saya lakukan seperti biasanya juga. Saya ambil batang yang sudah mencoklat, saya potong di 3 mata ruas, dan ruas yang paling bawah itu saya buang matanya agar nanti tidak tumbuh. Saya kupas, saya rapikan dari hasil potongannya tadi agar tidak pecah, ataupun hasil potongan biasanya itu luka, pecah dan tidak rapi. Saya rapikan. Setelah itu saya rendam dengan GPT atau B1 dan dicampur dengan fungisida sedikit. Saya rendam sampai 1 malam. Setelah itu saya tutup ataupun saya peram dengan kokopit. Jadi kalau tidak ada kokopit, buat sahabatku semua, ini juga cara baru. Jika di dekat saudara itu ada pohon sawit yang sudah mati ataupun lapuk, kompos dari batang sawit itu juga bisa diambil dengan cara diayak ya, ataupun yang kasar dibuang. Setelah dapat yang halus, direndam dengan air 1 malam. Setelah itu besok dibilas, dibuang airnya. Setelah itu dijemur, campur sedikit dengan fungisida waktu perendaman terakhirnya, lalu diperas
dijemur, kira-kira sudah mendekati lembab, tidak dibilang basah, tidak dibilang kering. Ambil, dan itu siap untuk digunakan sebagai pengganti kokopit jika tidak ada di tempat saudara semua. Jadi sahabatku, setelah hasil itu saya lakukan dengan cara memeramnya, biasanya 2 minggu saya lakukan untuk pembukaan, perendaman ataupun penyimpanan dengan sistem kokopit tadi. Itu 2 minggu sudah bekalus. Setelah bekalus, saya semai seperti ini di media ataupun di polybag yang saya siapkan. Untuk media sendiri cukup menggunakan sekam bakar. Kalau nggak ada sekam bakar, pakai ini tanah bambu ataupun kompos bambu, dan dicampur sedikit pasir. Ini juga saya bantukan dengan sedikit pasir dengan perbandingan 7:3, artinya 70% sekam bakarnya, 30% itu pasirnya saya campur. Namun pencampuran itu minimal 1 minggu sebelum pembukaan bibit, agar nantinya media ini sudah benar-benar siap sebelum masa ini digunakan. Dengan cara saya menyiramnya terus di polybag ini. Setelah saya isi, saya sirami dengan larutan B1, dan pada waktunya mungkin sudah siap untuk digunakan. Setelah hasil itu yang saya peram tadi, grafting tadi, maksud saya hasil cutting yang saya peram tadi sudah siap, sudah bekalus, itu saya tancapkan. Dan trik di sini yang untuk sahabat semua agar berhasil, batang ini juga perlu perawatan, artinya penjagaan agar tidak kering. Jadi untuk tingkat keberhasilan tinggi sudah saya perbandingkan dengan sebelumnya. Itu saya langsung tancap saja, tumbuh, dan akhirnya lama-lama mati, layu. Dan di sini alhamdulillah tetap tumbuh bagus. Ini ada sekitar 32 pohon, 32 cutting maksud saya. Ini jadi semua, alhamdulillah jadi semua, seprut semua dari tunasnya, perakarannya bagus. Namun sebelum kita tancapkan, dibalut dengan plastik yang saya siapkan. Itu dari plastik yang biasa untuk membungkus makanan. Itu saya potong dulu, baru saya balut di batang ataupun cutting yang sudah bekalus. Saya lilit agar lebih lembab dan saya tancapkan. Jadi teknik ini rupanya sangat bermanfaat sekali, karena batang ini tetap terjaga kelembapannya, tidak kering. Jadi dengan lembabnya ini maka pertumbuhan terus terpicu, dan alhamdulillah belum ada yang mati nih. Jadi yang belum seprut pun mulai menyusul pada seprut seperti ini, pada keluar, dan ini mulai pecah dari pembungkus plastiknya. Jadi cara ini sangat bermanfaat buat sahabat semua, boleh dicoba. Jadi untuk hasil on root ini saya lakukan untuk jenis Jupiter dan Joyceless. Untuk varietas lainnya saya belum pernah coba. Jadi hasil on root ini juga bisa digunakan buat sahabat semua. Dan cara yang saya lakukan ini rupanya sangat bagus, mengurangi tingkat kematian. Semoga sahabat semua bisa diikuti, jaga kelembapan tanah, artinya jangan disiram terus. Saya biasanya melakukan penyiraman seminggu 2 kali saja, atau 1 minggu sekali, dengan sprayer atau semprotan seperti ini agar tidak berlebihan. Jika kita siram dengan cangkir ataupun gayung untuk penyiraman, itu sangat berbahaya, bisa saja berlebihan. Jadi saya lebih baik menggunakan semprotan seperti ini. Jika medianya sudah lembab, saya sudahi. Oke sahabatku, sampai di sini. Tunggu video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dengan trik dan cara yang saya lakukan ini, anggur bisa berhasil tumbuh, tidak gosong,
Balutlah batangnya sebelum ditancapkan agar kelembapan batang itu terjaga dan hasilnya sempurna. Oke sahabatku, tunggu video saya selanjutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.